Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Pembacaan Alkitab kita hari ini dalam pasal 12 yang mengisahkan bagaimana Allah menolong bangsa Israel, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, bahkan menyelamatkan mereka dari maut atau dari kematian. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kitab Keluaran ini bangsa Israel yang telah bertambah banyak di Mesir dan yang telah diperbudak selama kurang lebih 400 tahun oleh kehendak Allah sendiri dan oleh rencana Allah sendiri, sehingga Allah membebaskan bangsa Israel melalui tangan kuat Allah. Bagian terakhir dari tulah di Mesir adalah kematian anak sulung, yang mana melanda seluruh Mesir, kecuali bangsa Israel yang diselamatkan oleh Allah melalui darah anak domba. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara, dari beberapa bagian dalam kitab Keluaran dapat kita lihat bahwa tujuan Allah memberikan tulah bagi bangsa Mesir agar bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Selain itu juga melalui pasal 12 ayat 12-13 dapat kita lihat bahwa bangsa Israel tidak hanya dibebaskan dari perbudakan di Mesir, tetapi juga telah diselamatkan dari kematian. Pelajaran bagi kita orang percaya bahwa pengorbanan Yesus Kristus merupakan karya keselamatan yang lengkap. Kita tidak saja diselamatkan dari maut atau dari hukuman kekal, tetapi juga kita dibebaskan dari perbudakan dosa, dan pada akhirnya kita dibawa ke tanah perjanjian Allah, yaitu surga yang mulia. Tuhan Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, "Lihatlah anak domba Allah." Yesus Kristus itulah telah memberikan dirinya sebagai korban tebusan bagi manusia, sehingga manusia bisa diselamatkan dari maut, kematian kekal, dan dimerdekakan dari kuasa dosa. Tuhan Yesus Kristus adalah korban yang sempurna, yang mampu mengalahkan kuasa iblis, yang mampu mengalahkan kuasa dosa, dan memberikan kemenangan bagi kita umatnya. Dalam Wahyu 12 ayat 10-11, "Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Oleh darah anak domba iblis dikalahkan dan kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba kita diselamatkan dan dibebaskan dari perbudakan dosa." Pertanyaan bagi kita saat ini, ketika kita telah diselamatkan dari maut, dari kematian kekal akibat dosa, dan oleh penebusan darah Kristus kita telah dimerdekakan dari dosa, apakah kita bisa bebas melakukan apa saja yang kita mau karena kita telah merdeka? Tidak, saudara. Ketika kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa yang membawa kepada maut, maka kita pun harus menyadari bahwa kita hidup saat ini sebagai hamba kebenaran, sebagai hamba Allah, hidup dalam kuasa Allah, sehingga kehidupan kita tidak lagi dikuasai dosa, tetapi dikuasai kebenaran, yang artinya kehidupan kita harus menghasilkan buah-buah kebenaran, hidup seturut dengan kehendak Allah Bapa kita di sorga. Kita sebagai umat Allah yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, seperti dalam firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Kita bersyukur kepada Allah karena kasih-Nya bagi kita, sehingga oleh hikmat dan karya Allah sendirilah keselamatan dari maut dan pembebasan dari perbudakan dosa itu bisa terjadi dalam hidup kita. Semua karena anugerah-Nya bagi kita. Dan kita adalah umat tebusan yang dibawa keluar dari kegelapan dosa kepada terang Allah yang hidup. Sehingga kehidupan kita saat ini adalah hidup bagi Allah, hidup dalam terang Allah. Tidak lagi hidup dalam dosa terus-menerus, melainkan hidup dalam pertobatan, dalam hidup yang baru, dalam mindset yang baru, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. Semua karena anugerah Allah bagi kita.
Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup. Kemuliaan bagi Allah selama-lamanya. Amin.